langsung memberi ibarat kepada si Amir tersebut. Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Jawab yang kompak. Kacau apa tidak? Kalau ada lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Angkat tangan semuanya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan heran jikalau ada kemungkaran, saudara. Jelas-jelas kemungkaran, jelas-jelas kemungkaran, kezaliman, praktik perdukungan, saudara. Jangan kaget, saudara. Tahu-tahu jelas-jelas kemungkaran, tahunya dikutip pakai ibarat basul masail. Jangan kaget, saudara, karena yang seperti itu sudah ada dari zaman dulu, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahil azam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi ada. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم. صل على سيدنا محمد النبي حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya sayangi, yang saya banggakan, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad As-Segaf, yang seharusnya berada di tengah-tengah kita, akan tetapi beliau ada acara lain. Yang saya cintai, yang saya muliakan, beliau Al-Habib Muzammil Al-Haddad. Yang saya cintai, yang saya muliakan, beliau Al-Habib Alawi As-Segaf. Dan yang saya cintai, yang saya muliakan, beliau Lora Sadiq Arifai, yang saya cinta dan saya sayangi. Dan kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, seluruh umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah. Dan salam ta'zim saya haturkan kepada Sahibul Hajah yang telah mengadakan pada acara siang hari ini, sehingga kita bisa duduk berkumpul pada siang hari ini yang insya Allah, sebab kita berkumpul di suatu tempat yang mulia, menjadi sebab Allah menurunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah telah memilih kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan rahmat. Allah telah
memilih kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk, sebagai hamba-hamba yang mendapatkan hidayah, sebagai hamba-hamba yang mendapatkan inayah. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan di dalam hati kita, yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah sebuah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, dorongan yang menggelisahkan hati, mengguncangkan hati, mendorong sang pemilik hati untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ba'is mendorong sang pemilik hati untuk segera berpaling dari dunia, dari masalah-masalah dunia, dari yang mana kebanyakan manusia menginginkannya, dari yang mana kebanyakan manusia memuaskan hawa nafsu karenanya. Itulah ba'is. Dan ba'is yang telah melangkahkan kaki kita dari rumah hingga ke tempat yang mulia ini, sehingga langkahan kita dari rumah ke tempat yang mulia ini menjadi sebab dosa-dosa kita oleh Allah diampunkan. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada siang hari ini saya ingin menjelaskan daripada ulama aulia para habaib sering juga menjelaskan, ada satu hal yang penting yang mesti diketahui oleh kita. Saudara, ada satu hal yang penting yang diketahui oleh khususnya para pemuda, para asatidz, para kiai dan juga para ulama. Satu hal penting yang dimana disampaikan oleh beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Qudwatul Hasanah fi Fathid Da'wati ila Allah. Di antara pesan yang beliau pesankan, wa min asbab tahyi'ati ad-da'wati ila Allah at-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alim ad-da'i al-ghuyur. At-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alim ad-da'i al-ghuyur, li'anna al-'ilma bila ghira jamidun la surura fihi wa la ihsas. كما أن الغيرة وحدها لا تحصل للقيادة والريادة والإرشاد، فلا ينبغي أن نقع في ذلك فنضيع بين عالم بلا غيرة ولا اهتمام لحرمات الله أو جاهل غيور لا علم عنده يدل المسلمين أو كما قال. Saudara, apa yang disampaikan oleh Abuya di antara pesan yang penting, satu hal yang penting di dalam melakukan untuk mempersiapkan dakwah kepada Allah. Apa kata beliau? At-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alim ad-da'i al-ghuyur. Ini kita majelis-majelis, madaris-madaris ma ussisat wa la buniyat illa li ajli da'watil khalq ila al-khaliq wa li ajli da'watin nas ila rabbin nas. Tidak dibangun pesantren, tidak dibangun majlis, tidak dibangun madrasah kecuali tujuannya untuk mengajak manusia, saudara, bukan kepada ormas, bukan kepada makhluk, bukan kepada fanatisme, tapi betul-betul mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting yang mesti dipersiapkan adalah pendidikan secara praktik terus menerus. Supaya apa? Li ikhrajil 'alim ad-da'i al-ghuyur.
makna daripada pertanyaan itu nggak harus secara pertanyaan langsung, saudara. Kalau pertanyaan langsung itu fulan bin fulan bertemu lalu si fulan tersebut bertanya apa hukum masalah ini itu ada pertanyaan secara langsung. Manakala kalian ingin melihat pertanyaan selain daripada pertanyaan secara langsung, saudara, anggap saja satu orang alim yang dimana satu orang alim ini, saudara, memiliki masyarakat di sekitarnya, memiliki masyarakat, dan di masyarakat tersebut terjadi suatu masalah. Maka apa yang terjadi? Masyarakat tersebut akan datang kepada orang alim tadi, hai alim, apa hukum masalah ini? Apa hukum masalah itu? Jangan kau diam, jangan kau bungkam. Kalau tidak diperjelaskan, wajib untuk diperjelaskan, saudara. Betul, betul. Hati-hati, alim tapi diam, tak menyampaikan ilmunya, saudara. Alim tapi tidak pernah menyampaikan atas hukum Allah terhadap problematika yang ada, mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Apa kata Nabi? Uljima yauman kiamat bi iljam minan nar. Ilmunya bukan membuat dia berkah, tidak. Ilmunya bukan membuat dia baik, justru ilmunya menjadi sebab kelak dia dicambuk dari cambukan api neraka. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Ini yang lagi kok gak semangat. Na'udzubillahi min. Saya kalau ada orang saya ceramah terus gak semangat, saya gak enak, sudah gak semangat juga saya. Jadi saya semangat, kalian harus semangat. Setuju? Setuju? Takbir. Semua yang Nabi. Jadi hati-hati, saudara, alim tapi diam, bungkam, tidak menyampaikan ilmunya, saudara. Apa kata Nabi tadi? Uljim yaumal qiyamati bil jami minan nar. Jadi gak cukup kalau cuma alim, gak cukup kalau ilmunya hanya banyak, harus dai, harus mengajak manusia ke jalan Allah. Dai artinya gak sempit, gak harus kayak saya sekarang. Oh, saya dai, ini bohong kamu. Dai pernah kamu gak ceramah? Oh, gak harus dai itu gak harus ceramah, saudara. Dai itu mengajak ke jalan Allah. Ada yang mengajak ke jalan Allah melalui lembaga fatwa, ada yang mengajak ke jalan Allah dengan membuka pesantren, ada yang mengajak ke jalan Allah dengan membuka madrasah, ada dakwah ilallah, ada lagi yang mengajak ke jalan Allah melalui sosial media, saudara. Bermacam-macam untuk mengajak ke jalan Allah. Tidak apa-apa, saudara, yang penting dai, saudara. Yang penting dai betul-betul mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jawab yang kompak, alim tanpa dai bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Kacau apa tidak? Betul, betul, takbir. Semua ada Nabi. Dilanjutkan lagi oleh beliau, kalau sudah alim, ilmunya juga dipakai untuk mengajak manusia, itu tidak cukup, saudara, tanpa yang ketiga. Apa kata beliau? Liikhrajil alim ad-da'i al-ghayur. Maka yang ketiga harus ghayur, ghayur, mempunyai kecemburuan terhadap agama, saudara. Ghayur sifat mubalaghah dari sahibul ghirah, saudara. Ghayur mempunyai kecemburuan terhadap agama, tidak boleh lihat agamanya dikaji, tidak boleh lihat agamanya dimaki. Dia lebih sayang agamanya daripada dirinya, dia lebih sayang agamanya daripada keluarganya, dia lebih sayang agamanya daripada hartanya, saudara. Ghayur mempunyai kecemburuan terhadap agama. Jangan tepuk tangan, bukan topeng monyet. Betul, betul apa tidak? Betul, saudara. Makanya harus mempunyai ghayur, sifat mubalaghah dari sahibul ghirah, saudara. Ghayur mempunyai kecemburuan terhadap agama. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok harus ghayur, saudara. Saya tanya yang keempat, kata Buya, dikala mencetak santri, mencetak alim, mencetak guru juga, yang pertama yang dicetak harus yang kedua harus yang ketiga harus yang ketiga harus yang ketiga harus
kurang kompak, gak akan berhenti saya. Yang ketiga harus mahal amat suaranya. Berapa suaranya? Yang ketiga harus ya harus, saudara. Kenapa kok begitu? Kok gak cukup ilmu saja, saudara? Kenapa kok harus goyur? Kenapa kok harus mempunyai kecemburuan terhadap agama? Dilanjutkan oleh beliau, li'annal ilmah bila ghairah jamidun la surura fihi wa la ihsas, saudara. Apa kata beliau? Karena kalau cuma modal ilmu saja, baca kitabnya baik, baca kitabnya bagus, saudara. Dari kitab fikih yang paling rendah sampai fikih yang paling atas, mulai dari hadis yang paling rendah sampai hadis yang paling atas, bisa dibaca, bisa dimutola'ah, saudara. Akan tetapi tidak mempunyai ghairah, kecemburuan terhadap agama, jamid, tidak dingin, saudara, dingin, kaku, saudara, la surura fih, tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai kepedulian terhadap apa yang terjadi kepada umat, wala ihsas, tidak mempunyai kepekaan, saudara. Jikalau dirinya yang dicolek marah, jikalau keluarganya yang dicolek marah, saudara, jikalau hartanya yang diganggu marah, pondoknya yang diganggu, saudara, madrasahnya yang diganggu marah. Akan tetapi jikalau agama dihina, agama dinista, Islam dihina, syariat dihina, umat muslim dizalimi, diam, tidak mempunyai, saudara. Kira-kira yang begitu ada apa tidak? Banyak apa tidak? Sekarang udah model yang begitu, saudara. Kalau dirinya yang dicolek, kamu mencolek istriku, kamu ginikan keluargaku, marah, saudara. Akan tetapi jikalau agamanya diganggu, dia dingin, saudara, takut penjara, saudara. Itu ulama sekarang itu, kalau orang goblok gak masalah, goblok jahlun murakkab gak masalah, saudara. Nah ini orang alim, mana yang goblok ini, yang alim apa yang betul-betul goblok ini? Kalau memang goblok gak masalah, saudara, karena udah tidak tahu hukum Allah. Ya ini alim, saudara, betul-betul alim. Makanya saudara harus mempunyai ghairah, apalagi kalau ini sampai terjadi kepada ulama besar. Ulama besar tersebut yang tidak memiliki ghairah, bahaya, saudara. Berapa banyak ulama bajunya doang yang ulama, akan tetapi di dalamnya perampok, saudara. Betul. Bagaimana banyak bajunya doang yang ulama akan tetapi tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang thayyib, dan mana yang fasik, saudara. Betul. Ketahuilah, saudara, bahwa ini yang bikin rusak. Kenapa? Dia bukan tidak punya ilmu, saudara. Ilmunya banyak. Mungkin kalau dia bicara tentang kitab fikih, rajanya dari kitab Nasibatus saja, Sakiratul Najah, lanjut lagi ke kitab Sunnah Taufiq, lanjut lagi ke kitab Radul Badi'ah, lanjut tidak sampai di situ Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, sampai ke kitab Fikih ala Madhahibil Arba'ah. Dia hafal kitab ini, dia hafal kitab itu, dari depan sampai belakang, belakang sampai depan, atas sampai bawah, dia hafal, saudara. Akan tetapi tidak mempunyai ilmu, sehingga berani menjual akhirat dengan dunianya, saudara. Dijual akhiratnya, dijual dengan dunia. Banyak ulama sekarang gitu, saudara. Bahkan banyak di Indonesia. Jangan kemana-mana, saudara. Di Indonesia ada ulama yang begitu. Betul apa betul? Kurang kompak. Betul apa betul? Kurang kuat. Betul apa betul? Betul.
Saudara sampai di sini jelas apa tidak? Kalau begitu lanjut apa berhenti? Udah panas. Lanjut. Lapar. Lanjut saudara. Sakit tenggorokan. Tetap lanjut. Betul. Takbir. Takbir. Makanya kemarin saudara ada ulama yang macam-macam saudara. Ada ulama yang macam-macam dengan agama. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya tidak bisa menyebutkan saudara. Udah aib, takut ketahuan orangnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Gak boleh saudara membuka aib orang itu. Gak boleh. Saya kasih contoh saudara. Bagaimana Al-Imam Tajuddin bin Abdul Wahab bin Al-Imam Taqiyuddin Ali Abdul Kafi, beliau menceritakan di dalam kitabnya Tabaqat Safiyah Al-Kubra, beliau menceritakan tentang ayahnya Al-Imam Taqiyuddin Ali Abdul Kafi. Ini saudara, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau itu memiliki keluarga banyak yang jadi ulama, bahkan sampai kakeknya itu alim, Al-Imam Taqiyuddinnya alim, sampai anaknya Al-Imam Tajuddin juga alim saudara. Banyak yang alim. Mudah-mudahan tradisi yang begini udah ada terjaga di Madura. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ada suatu cerita yang menarik yang dimana disampaikan beliau Al-Imam Tajuddin As-Subki. Beliau menceritakan tentang ayahnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki saudara, beliau orangnya tidak boleh melihat kemungkaran, tidak bisa melihat kemungkaran dimanapun, kapanpun, sama siapapun, mau sama pejabat ke, mau sama pemerintah ke, mau sama raja ke, presiden, tetap dia akan mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil saudara. Mudah-mudahan ini juga terjaga di Madura. Amin ya rabbal. Gak bisa lihat saudara, beliau tetap menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau begini enak apa tidak? Andai kata ulama semuanya begitu, setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau berkata, kana al-walid Syekhul Islam rahimahullah taala. Beliau menyebut ayahnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dengan memakai Syekhul Islam. Beliau memberi nama kepada ayahnya nama Syekhul Islam. Nah, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki suatu hari datang kepada satu amir saudara, datang kepada salah satu seorang raja. Nah, raja tersebut, amir tersebut yang didatangi oleh beliau Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau kebetulan sedang memakai jubah minal harir, jubah dari kain sutra saudara. Jawab yang kompak. Jubah dari kain sutra saudara dipakai laki-laki hukumnya apa? Jubah dari kain sutra hukumnya haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Haram saudara. Tidak sampai di situ saudara. Jubah minal harir wa ihtiraz minal zahab, jubahnya dari kain sutra dengan borbelan dari emas saudara. Haram kuadrat saudara. Haram bin haram, haram bin haram saudara. Haram kuadrat kali lipat. Bajunya haram dari kain sutra dengan borbelan emas juga haram saudara. Akhirnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau tidak bisa melihat kemungkaran saudara. Ditegur oleh beliau. Beliau menegur tentunya dengan kearifannya.
Dia menegur, tidak menegur kayak sekarang itu ditegur, hei kamu jangan pakai itu, tidak saudara. Beliau menegur dengan hikmahnya. Apa kata beliau? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, wahai Amir, bukankah di pasar Baghdad ada kain suf yang lebih lembut dan lebih baik engkau pakai daripada itu? Bukankah di pasar Baghdad ada kain dengan bordiran emas yang kilas, dengan bordiran yang kilas, dengan bordiran yang biasa yang lebih baik daripada bordiran emas yang kau pakai itu? Lantas kenapa kau pakai baju itu? Betul, baju itu memang kau pakai bagus, akan tetapi nantinya baju tersebut bisa membuat kau terperosok ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama kalian semuanya, jawab yang kompak. Kira-kira yang disampaikan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki lembut apa tidak? Lembut apa tidak? Sopan apa tidak? Baik apa tidak? Enak apa tidak? Masya Allah, sopan santun beliau menegur dengan hikmahnya saudara. Beliau juga memberi nasihat, beliau tidak menampakkan keperluannya, beliau tidak pernah menampakkan keperluannya saudara. Beliau menegur bukan karena pengen diberi emas, tidak. Beliau menegur, emang beliau menegur itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak bisa melihat kemungkaran saudara. Akhirnya saudara, dengan izin Allah, hati Amir tersebut diberikan haibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Amir tadi melihat Al-Imam Taqiyuddin As-Subki memberi nasihat dengan baik, dengan lembut. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan haibah, sehingga nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Taqiyuddin itu masuk ke dalam hati si Amir saudara. Masuk, karena udah masuk. Ketika nasihat tersebut udah masuk, apa yang terjadi? Si Amir tadi langsung membuka jubahnya, dilepas, dibuang. Itu beliau bersujud mengikrarkan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah memakai jubah tersebut saudara. Alhamdulillah. Tapi tunggu dulu saudara, ceritanya belum selesai. Udah masuk nasihat saudara. Tadinya Amir yang pakai jubah dari barang haram, semuanya itu dilepas oleh Amir. Oleh raja tersebut dibuang dan bersujud melakukan tobat kepada Allah, tidak akan pernah memakai jubah tersebut lagi saudara. Kira-kira sampai di sini jelas apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Masya Allah saudara, sopan santun Al-Imam Taqiyuddinnya memberi nasihat baik, Amirnya menerima juga baik saudara. Udah baik-baik, udah enak-enak saudara, datang ulama amplop saudara. Ulama amplop datang pakai lagu saudara, dia datang pakai ulama amplop, namanya ulama amplop. Tahu gak ulama amplop? Imanuhum fi amplop, fi amplopihim saudara. Datang dengan santainya, gak memanggil salam, langsung datang kepada Amir tersebut. Tidak sampai di situ saudara, beliau juga berkata, wahai Amir, bahwasanya Imam Fulan bin Fulan, beliau membolehkan memakai baju dari kain haram. Imam Fulan bin Fulan membolehkan bahwasanya memakai jubah dari kain sutra halal, memakai emas halal. Pakai ibarat saudara, pakai ibarat, dia gak nanggung-nanggung. Datang ulama amplop langsung memberi ibarat kepada si Amir tersebut. Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Jawab yang kompak, kacau apa tidak? Kalau ada lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Angkat tangan semuanya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan heran jikalau ada kemungkaran saudara, jelas-jelas kemungkaran, jelas-jelas kemungkaran, kezaliman, praktik perdukungan saudara. Jangan kaget saudara, tahu-tahu jelas-jelas kemungkaran, tahunya dikutip pakai ibarat basul masail. Jangan kaget saudara, karena yang seperti itu sudah ada dari zaman
saudara. Akhirnya saudara, tidak sampai di situ juga. Tadi ulama Amplop juga bilang, wahai Amir, ketahuilah, sesungguhnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki tahu bahwasanya ada ulama yang membolehkan, tapi kenapa dia melarang kamu untuk memakai? Tujuannya untuk supaya rakyatmu tahu kalau kamu itu adalah pelaku kemungkaran, saudara. Ini yang bahaya, saudara. Di kompor-kompor tadi itu Al-Imam Amir tersebut oleh Al-Imam Amplok itu. Ulama Amplok itu di kompor-kompor dipanas-panasin. Itu Al-Imam Taqiyuddin, wahai Amir, Al-Imam Taqiyuddin tahu ada ulama, bahwa ulama itu membolehkan. Kenapa dia tidak membolehkan kau pakai jubah? Karena supaya rakyatmu tahu kalau si Amir tersebut adalah pelaku kemungkaran. Difitnah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Si Amir tersebut marah. Si Amir tersebut marah, saudara. Diambil lagi jaket tersebut, baju jubah dari kain sutra dipakai oleh Amir tersebut, dan di situ juga Al-Imam Taqiyuddin As-Subki diboikot, saudara. Ini kata apa tidak? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki diboikot. Pada saat itu diboikot Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Jahat apa tidak? Jahat apa tidak? Betul, betul. Sallallahu Muhammad. Makanya saudara, banyak ulama yang mengatakan, sampai Al-Imam Ghazali juga mengatakan, saudara, fasadul ra'aya bi fasadil muluk, fasadil muluk bi fasadil ulama. Rakyatnya rusak gara-gara pemimpinnya pemimpinnya rusak gara-gara ulamanya Jadi kalian jangan sembarang pilih ulama, saudara. Jangan sembarang kalian pilih ulama. Hei fulan, kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau ikut ulama itu? Alim ulama tersebut, bagaimana saya gak ikut? Tak begitu, saudara. Meskipun ulamanya ulama besar, saudara, masya Allah, hafal kitab ini, hafal kitab itu, akan tetapi kelakuannya kayak maling. Jangan diikuti, saudara. Ambil yang ada hikmahnya, yang tak berhikmah jangan diambil, saudara. Tapi juga jangan dimusuhi, saudara. Di dalam Islam tidak ada antara Islam itu memusuhi, tidak ada. Akan tetapi saudara, di dalam Islam itu juga diajarkan membedakan, saudara, membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang thayyib dan mana yang fasik. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini saya udah capek, saudara. Salonnya juga capek tuh, udah berhenti basnya tuh. Basnya sudah sakit tenggorokan mungkin. Saya juga sakit juga. Kira-kira sampai di sini lanjut apa berhenti? Lanjut apa berhenti? Betul. Ini tinggal satu ceramahnya, saudara. Nanti akan disampaikan oleh beliau, Lora yang tampan, yang beliau baru datang dari Tarim. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh beliau sehingga kita juga nyampe ke Tarim. Amin ya rabbal alamin. Saudara, makanya kalian itu kalau mencari ulama itu harus cari ulama yang benar, saudara, yang betul. Jangan ulama asal-asalan. Betul apa betul? Saudara, kemarin udah tahu belum bahwasanya Masjidil Aqsa sudah diserang lagi, saudara? Udah tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Siapa yang nyerang itu? Israel. Siapa yang nyerang? Kok takut? Siapa yang nyerang? Israel, laknatullah, saudara. Gak usah takut kalian. Udah, itu presiden siapa? Itu presiden Donald Bebe ya. Iya, Donald Bebe itu presiden Donald Bebe. Udah, gak usah takut, saudara. Ini yang harus beri kita pelajaran. Betul apa betul? Saudara, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalau kita tidak mau mendoakan, mari kita berjuang. Yang mau ke sana tunjuk tangan. Yang mau ikut berperang tunjuk tangan.
Bapak Mahrus. Yang pertama, siap untuk dikirim? Siap. Betul. Betul. Takbir. Marilah kita berjuang untuk beliau. Adapun perjuangan itu gak susah saudara. Gak harus berjuang harus ke sana, tidak. Perjuangan itu tergantung dari kita sendiri. Kalau ada yang punya uang, marilah kita berjuang dengan dunianya. Kalau kita punya ilmu, kita berjuang dengan ilmunya. Kalau kita punya doa, berjuanglah dengan doanya, saudara. Tidak sulit jikalau berjuang. Akan tetapi jikalau berkorban, bukan hanya raga dan nyawa, seluruh yang dimiliki harus dikorban. Harus dikorban. Betul apa betul? Betul apa betul? Perumpamaan orang mukmin itu saudara, di dalam mengasihi, di dalam menyayangi, di dalam mencintai itu, perumpamaan itu bagaikan satu anggota badan saudara. Apabila di salah satu anggota badan ada merasakan sakit, maka seluruh badan akan merasakan demam, maka akan merasakan betul apa betul? Saya udah capek nih saudara, ngomong saya udah kemana-mana. Minum dulu ya. Mantap. Sebetulnya saudara, saya ini dalam keadaan saya tidak sehat, dalam keadaan sakit. Kemarin Habib Ubay ke sana datang, beliau membawa 2 gelas susu. Saya panas, saya sakit kepala. Beliau lalu berkata, "Merah, kamu telepon kepada Habib Muhammad, minta doa kepada beliau. Bib, saya sakit, Bib, saya panas, semua badan saya terasa panas saudara. Makanya tadi malam saya juga sakit, akan tetapi saya tidak bisa membantah habaib saudara. Kalau habaib beliau Habib Muhammad udah ngajak, Alawi ikut saya, siap Bib. Walaupun saya sakit, saya tahan saudara. Saya mengikuti beliau itu karena kecintaan saya terhadap para habaib saudara. Betul apa betul? Saya sakit saudara, bahkan sama keluarga saya tidak dibolehin jalan kemana-mana. Saya mau jalan ke Pamekasan, saya bilang ada undangan. Kamu ada undangan, kamu sakit, gimana kamu mau hadir? Udah gak apa-apa, karena kecintaan saya terhadap anak PHB Kokok saudara. Kecintaan saya, kalau bukan kecintaan saya terhadap anak PHB Kokok, tidak akan saudara. Saya tidak akan pernah datang. Karena kecintaan saya dan kesayangan saya terhadap anak Kokok, saya berani datang. Walaupun saya tidak hadir ke dalam acara lain. Sesungguhnya keluarga semua udah ada di rumah Umi di Pamekasan. Sebentar lagi saya disuruh ke sana. Habis dari sini saya disuruh ke sana saudara. Jadi saya ini dalam keadaan capek. Tapi kalian membara semangat saya sehingga saya pada siang hari ini datang di dalam tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan saudara. Amin ya rabbal alamin saudara. Oleh karena yang saudara, perumpamaan orang mukmin itu bagaikan tadi jasad saudara. Berarti kalau susahnya Masjidil Aqsa, susahnya mereka adalah susah kita. Kesakitan mereka Palestina adalah kesakitan kita. Tangisan mereka juga tangisan juga tangisan betul apa betul? Hai Indonesia, jangan macam-macam kau sama kami. Jikalau kalian macam-macam dengan kami jadikan kau sebagai Palestina. Jika itu yang dikatakan oleh Donald Trump, maka siap kita jadikan Indonesia sebagai kuburan bagi mereka saudara. Setuju? Setuju? Jikalau presiden tersebut datang ke Indonesia untuk menjaga Indonesia, kita akan berada di barisan paling depan saudara. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya ingin cerita saudara, daripada supaya kita bisa mencintai habaib sepenuhnya saudara. Orang mencintai habaib itu masya Allah saudara, nikmat saudara. Tidak ada kenikmatan daripada mencintai ulama dan para habaib saudara. Suatu waktu saudara, ada habaib datang ke rumah. Kemarin sebelum Idul Fitri ada habaib, namanya saya tidak bisa sebut saudara. Beliau datang ke rumah. Tiap malam saya minta kepada beliau, Habib, saya minta engkau jadikan saya sebagai pembantumu. Kamu mau apapun saya yang belikan. Akhirnya Habib tersebut ngerti saudara. Oh siap,
Saya belikan susu ini, saya belikan roti ini, saya belikan tersebut setiap malam sampai 4 malam, saudara. Yang kedua juga saya tanyakan, Habib, antum mau apa sekarang? Ana mau martabak, ana mau ini, ana mau itu. Siap, saya datangkan, saudara. Yang ketiga, antum mau apa, Habib? Saya paket ana Lora udah habis, cepat belikan paket. Siap Habib, siap. Yang ketiga, yang keempat, saudara, terakhir sama ana beliau diberi wifi supaya beliau bisa melihat video itu. Subhanallah, saudara, ketika beliau pulang, beliau udah pulang 5 hari dari tersebut, saudara. Saya bermimpi, saya juga sebelum saya tidur saya ingat kepada Habib beliau. Wah, Habib Alwi sudah tidak ada di sini, yang kemarin ada di sini sekarang sudah tidak ada, saudara. Saya tidur, saya bermimpi, saudara. Suatu saja di dalam mimpinya itu saya berada di satu pondok. Di pondok tersebut, Habib tersebut memanggil saya, mana Lora, mana Lora. Yang lain teman-teman saya bilang, wih, punya salah Lora kepada Habib. Tuh dipanggil sama Habib, punya salah apa kamu? Hayo digituin, saudara, sama teman, saudara. Saya di dalam mimpi itu saya berdoa kepada Allah, ya Rob, saya memiliki dosa apa kepada Habib, ya Rob, mohon ampunkan saya, ya Rob. Lora, cepat keluar kamu. Dipanggil oleh Habib tersebut, saudara. Dipanggil beliau, dieret tangan saya, kamu kemana saja? Saya sayang sama antum, saya cinta sama antum, antum akan kuberikan rumah nanti. Wah Habib, kenapa kok antum memberikan rumah? Sedangkan yang saya beri kepada antum cuma sedikit. Kok antum bisa memberi rumah? Udah, kamu jangan banyak bacot, katanya Habib. Ini ada ana bikin istilah pancoran. Tahu pancoran? Pancorannya hujan, tahu? Ini saya bikinkan ini, taruh di depan sana. Siap, Beb? Udah antum duduk, ana yang bikin. Dibikin oleh saya. Dibikin. Setelah selesai beliau lalu bilang, Lora, udah, kamu udah punya rumah. Mana Habib? Udah, tinggal terimanya, kuncinya juga ada di sana. Mudah-mudahan saya mendapatkan rumah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin, saudara. Ini suatu kenyamanan daripada dekat dengan Habib, saudara. Jadi kalian jangan sekali-kali memusuhi para Habib, saudara. Kalau kalian memusuhi Habib, hidup memusuhi Habib, lebih baik kalian mati di dalam membela Habib. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Siap mati demi Habib, siap hancur demi Habib, siap hancur demi Habib Rizik, siap binasa demi Habib Rizik, siap binasa demi Habib Bahar, siap hancur demi Habib Bahar. Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ya Habib ya, udah ya, saya udah capek. Tinggal beliau sekarang yang mulia Lora Sotik yang akan berjuang di atas kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, beliau diberikan rezeki yang limpah, beliau diberikan menang di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita mari salawat bersama, saudara. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jabut hura saos ngiring terkulban panjenengan pahusu edalam mau salawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil semuanya. Oh, salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimi ummah minal lafah ilahi sallimi من الآفات والنقمة والهم ومن بأهل البدر يا الله صلاة الله رسول الله الله سلام الله على ياسين حبيب صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعبدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan mengiringi langkah beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam bentuk perbuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan mau'izatul hasanah yang kedua, yang mana hal ini kami mohon kesudiannya kepada Syekhuna